Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Yengki Charlie 2 Yengki India Zulu. Kali ini kita akan mengulas beberapa antena dual band ya, antena dual band yang ada di pasaran. Yang kali ini saya coba ambil beberapa sampel antena dual band yang mungkin nanti kita akan ukur satu-satu ya. Ada beberapa merek yang terkenal di pasaran, itu ada D-Antena, ada Nagoya, ada DRC, kemudian ada Sky apa ya ini? Ya, Sky 2. Jadi ini semua antena jenisnya seperempat ya, untuk di VHF itu seperempat ya, ukurannya seperempat. Jadi nanti kita akan coba ukur mana antena yang worth it, ya mana antena yang baik untuk Anda gunakan. Sehingga ketika Anda membeli antena ini, Anda sudah bisa menyesuaikan untuk radio Anda ya. Jadi antena yang fleksibel, kemudian tidak terlalu panjang, tapi tidak terlalu pendek juga. Jadi ini cukup ya, seperempat lambdanya cukup ya. Untuk dual band, untuk di VHF dan UHF. Namun apakah antena ini mempunyai kinerja yang baik atau tidak, itu nanti kita akan ukur. Di sini ada 6 antena yang bakalan kita ukur ya, yang nanti mungkin saya ukur dari yang biasa dulu. Yang pertama itu ada Sky 2 RH536. Ini antena Sky 2 RH536, nanti kita akan ukur. Kemudian ada Nagoya NA771. Nagoya NA771 ini saya juga nggak tahu ini asli apa enggak, tapi nanti akan kita coba aja ya. NA771 ini seperti ini. Kemudian yang selanjutnya nanti kita akan coba juga ada DRC, Delta Romeo Charlie, antena SR72S, SR72S seperti ini ya. Kemudian nanti kita akan coba juga, kita akan tes itu ada DRC antena CR88S, ini ya CR88S. Kemudian ada 2 antena lagi dari D-Antena. Yang pertama itu D-Antena RH771S. 771S, RH771S, ini D-Antena. Kemudian yang terakhir ada dari D-Antena lagi, di sini RH77B atau Romeo Hotel 77 Bravo, 77 Bravo. Ini antenanya seperti ini ya. Oke, di sini sudah ada 5 antena yang bakalan kita tes menggunakan VNA Network Analyzer, Vector Network Analyzer yang akan kita coba nanti dengan alat ini. Ya mudah-mudahan dari antena yang saya coba ini nanti ada 5-6 ini, mungkin ada beberapa antena ini yang bisa Anda gunakan atau Anda beli di pasaran ya. Kalau untuk harganya, yang jelas saya kurang tahu harganya, yang jelas saya hanya coba untuk mencoba mengetes ya. Kalau harga itu saya kebetulan kalau semua ini saya nggak tahu satu-satu ya. Tapi yang jelas kisarannya ya antara di bawah 100.000 lah kalau salah, nggak salah. Ini semua di bawah 100.000 ya. Jadi nanti tinggal yang mana yang sesuai dengan Anda, nanti kita akan coba tes ya. Untuk antena dual band VHF dan UHF, seperempat lambdanya di VHF dan ya mungkin setengahnya di UHF kalau tidak salah ya. Nanti kita coba aja, kita tes bagaimana hasilnya setelah kita tes dari 6 antena ini. Oh iya lupa, ada yang kelupaan. Ya mudah-mudahan mic-nya kali ini nggak terlalu kecil ya. Kalau kemarin kecil karena kita belum setting-setting di HP saya.
Tapi setelah saya setting-setting ya mudah-mudahan bisa jadi jelas untuk suaranya. Sekarang saya minum kopi dulu. Oke, alhamdulillah. Langsung aja kita mulai tes satu persatu antena yang sudah ada di depan meja saya ini. Oke, kita akan coba melakukan pengetesan antena dual band ya. Ada beberapa antena yang sudah saya sebutkan tadi. Kali ini kita akan coba pertama dari antena Sky, ya, ini Sky ya. Di sini tulisannya Sky itu RH536 144 430 MHz dan 300 800 900. Wah, ini ternyata antenanya range-nya lebar sekali, tapi nggak ada masalah. Kita coba aja, kita tes apakah sesuai dengan spesifikasinya ataukah dia tidak masuk di frekuensi itu ya. Jadi nanti saya akan coba untuk di dual bandnya aja, di VHF dan UHF. Karena frekuensi yang lain itu kita tidak gunakan ya. Jadi kita coba aja, nah, antenanya seperti ini ya. Ya seperti ini. Ya RH 3536 Sky 2 ya. Dia pakai jacknya seperti ini, konektornya seperti lidi ya, nah, lentur juga seperti lidi ini. Oke, saya akan siapkan kertas juga ya mungkin ya untuk nyatat-nyatat ini. Yang kita akan coba pertama ini kan antena merek Sky ya. Saya akan tulis dulu, ini Sky. Antena merek Sky, Sky 2 536 ya. 53 RH apa tadi itu? RH 536. RH 536. Nah, nanti hasilnya di sini kita akan coba di frekuensi 140 MHz sampai 148 MHz. Ya. Ini nanti SWR-nya berapa? Kemudian yang kedua nanti kita coba di 430 MHz sampai 438 MHz. Ya. Nanti seperti apa untuk antena Sky 2 ini ya. Nah, saya garis dulu ya, mungkin digaris saja yang bagus ya. Kalau begini kayaknya nanti nggak cukup ini. Ntar saya garis dulu. Jadi seperti ini ya, saya bikin keterangannya seperti ini aja. Jadi VHF itu mewakili 140 sampai 148 MHz. Kemudian yang UHF itu 430 MHz sampai 438. Ya, sekarang kita yang uji pertama itu Sky. Sky itu H536. Oke, kita coba di VHF-nya dulu sesuai dengan range-nya. Kita coba hidupin VNA Network Analyzer-nya, vektor analyzer-nya. Oke, sudah hidup. Sekarang saya pasang dulu konektor tambahannya untuk bisa mengukur antena dari Sky 2 RH536. Kita pasang, setelah kita sudah pasang, saya akan fokus ke SWR sama Smith chart-nya atau impedansinya ya. Saya akan fokus ke situ, jadi saya setting dulu. Kita setting di sini display-nya ya. Display-nya trace. Jadi kita hilangin trace yang log map-nya ini yang biru kita hilangin aja. Ya, sudah. Terus yang pink ini paste-nya kita hilangin aja.
Oke, sudah hilang, jadi tinggal dua, SWR sama Smith chart. Kita balik back. Kita back. Setelah kita back, kita masuk ke format. Jadi karena kita mengukur SWR, kita masuk ke format. Kita masuk ke SWR. Salah. SWR. Ya, kita masuk ke SWR. Nah, ini sudah standby di SWR. Sekarang kita mau masuk ke frekuensi. Kita back dulu. Back lagi sampai ketemu stimulus. Nah, ini sudah ketemu stimulus. Kita start frekuensinya di 140 tadi ya, 140 MHz. Kemudian stopnya di 148. Jadi ini mencakup dari frekuensi rapi dan frekuensi orari ya. Kita coba masukkan. Jadi kan teman-teman ada yang dari rapi, juga ada yang dari orari. Jadi nanti bisa menentukan apakah antena ini bisa digunakan apa enggak. Ini kita lihat aja. Ya, oke. Kita lihat. Ini kita back. Ya, kita back lagi. Keluar. Ya. Jadi di 140 MHz itu SWR-nya 2,05. Kita naik di 141, 1,9, naik lagi. 143 masih 1,9, naik lagi. 145, 1,8 naik lagi. 146, 1,8 masih naik lagi. Sampai 148, 1,78. Masih tinggi SWR-nya ya. Jadi tadi SWR-nya itu paling rendah 1,78 sampai 2, berapa tadi? Coba kita lihat. 2, sebentar, paling tinggi tadi. Nah, ini 2,05 ya. 2,10. 2,1. 2,1. Oke. Sekarang kita coba di UHF-nya 430 MHz. Kemudian stopnya salah. Kita balik. Stopnya di 438 MHz. Oke, kita sudah lihat SWR-nya di 430 1,7. Kita naik lagi. Kita coba di senternya di sini di 434 itu 1,8. Jadi paling rendah tadi berapa? 1,79 ya. 1,79 sampai berapa ini kita lihat, naik. Naik ya, terus sampai di atas ya. Paling tinggi SWR-nya berapa? 1,83. Oke, jadi 1,79 sampai 1,83. Untuk antena Sky itu RH536 yang barusan kita coba ini. Oke, kita tinggalkan Sky itu RH536. Kita taruh dulu, kita singkirkan. Kita masuk ke antena Nagoya NA771. Seperempat lambda, setengah lambda di UHF-nya. Nah itu kelihatan ya. Oh ini receiving-nya bisa sampai segitu ya frekuensinya. Oke, tidak masalah. Kita akan coba untuk dual band-nya. Ya, Nagoya NA771. NA771. Kita coba aja.
Apakah hasilnya bisa memuaskan Anda apa tidak? Ya kita lihat bersama. Oke, kita tinggalkan Nagoya ini, kita tinggalkan tempatnya, plastiknya. Sekarang kita coba ya. Nagoya NA771. Oke, sudah masuk. Sekarang saya masuk ke frekuensi VHF dulu. Start 140 MHz, kemudian stop di 148 MHz. Oke, kita lihat sudah mulai bergerak. SWR-nya paling rendah di 148 itu 1,8. 1,8 paling tinggi di 140 itu 1,9 ya. Oke, jadi 1,9, 1,8 sampai 1,9. Oh ya, malah 2 ini sekarang. Ya udah. 9 berapa ya tadi ya? Kira-kira 9 berapa tadi? Malah jadi 2. Ya, kita anggapnya 2 lah. Nah, ini antenanya judulnya Nagoya ya, Nagoya NA771. Oke. Sekarang kita masuk ke UHF-nya 430 MHz. Terus stopnya di 438 MHz. Kita lihat ya apa yang terjadi. Lompat-lompat ya. Di 430. Oh, ini kok frekuensinya lari, sebentar, saya atur dulu ya. Startnya 430 MHz. Masih salah saya mencetnya, sebentar. Start 430 MHz. Oke, sudah benar ya. Sampai 430 MHz. Ya benar, tadi salah itu ya. Jadi di sini, waduh, UHF-nya kenapa gede banget ya, 2,2. Flat 2,2 SWR-nya. Ya, SWR-nya 2,2 rata ini dari ujung ke ujung. Oke, kita tinggalkan Nagoya. Nagoya ditinggalkan. Sekarang saya masuk ke DRC. Ini saya lepas dulu. Kita lepas. Kita masuk ke DRC SR72S. DRC SR72S. Bentar, buka dulu nama ini. Oke. Kita tulis dulu DRC SR72S. Ya, DRC SR72S. Kita coba di frekuensi VHF lagi. Kita coba lagi di VHF. Jadi antenanya seperti itu. Ya, DRC SR72S. LIDI ini. Jadi kalau tadi Nagoya kayak gini ya, tebal. Tebal, tapi ya tadi SWR-nya Anda lihat sendiri ya seperti itu. Sekarang kita coba dulu start di 140 MHz. 140 MHz. Stopnya di
148 MHz. Kok 6 lagi sih? Ya, MHz. Kok 6 lagi? Ya, MHz. Oke. 140 sampai 148. Kita lihat SWR-nya. Paling rendah, di sini paling rendah ya. Paling rendah 1,45. 1,45 sampai paling tinggi berapa? Kita lihat aja paling tinggi berapa. 1,66. Ya lumayan lah ya. Oke, kita sekarang ke VUHF-nya. 430. Stopnya di 438. Kita lihat ya, untuk di UHF-nya paling tinggi 1,8, paling rendah. Kita lihat paling rendah. Paling rendah berapa kita lihat. Ya 1,66 sampai 1,8. Oke, itu tadi untuk DRC SR72S ya, untuk di UHF-nya. Sekarang kita coba yang CR ya, DRC masih, tapi ini tipenya CR88S. Dia lebih tebal lagi untuk elemennya dibandingkan yang SR72 ya, ini SR88 lebih tebal. Anda bisa lihat antenanya perbandingannya. Ya, ini yang 72, ini yang 88. Oke, kita coba yang CR88. Saya tulis dulu ya, lupa. Di sini DRC CR88S. Ya, oke. Kita coba lihat berapa untuk SWR-nya. Jalan antenanya seperti ini ya. Cukup bagus bahannya sih. Tapi ya kita lihat dulu SWR-nya seperti apa. Kita coba cek SWR-nya 140 MHz. Benar enggak tadi itu? 140 MHz. Oke. Stopnya di 148 MHz. Ya, udah dapat. Sekarang kita lihat yang paling rendah di sini ya, grafiknya yang paling rendah di sini. Kita lihat di sini paling rendah 1,48. Tulis saja dulu. Sampai paling tinggi berapa? Paling tinggi berapa? Paling tinggi 1,63. Oke, sudah untuk VHF-nya. Sekarang UHF-nya 430 MHz. Oke, stopnya di 438 MHz. Benar ya? Kita lihat dulu. 430, 438. Wah, ini ini UHF-nya luar biasa ya. UHF-nya itu 1,2, 1,1 malah. 1,1. Kita lihat ada yang 1,0 enggak? 1,1. 1,0-nya ada ya. Paling rendah 1,0 ya. 1,09, paling tinggi 1,1. Wah, luar biasa.
Ya, luar biasa untuk SWR dari UHF-nya, untuk CR88 ini, 88S. Taruh dulu. Sekarang kita coba lagi yang D antena. Ini D antena tipenya D antena tipe RH771S. Oke, sudah kita tulis di antena RH771S. Kita coba untuk di VHF dulu ya. Kita coba di VHF. Start 140 MHz. Kemudian stop 148 MHz. Oke, kita lihat SWR-nya. Paling rendah 1,42, 1,42 paling rendah, paling tinggi. Kita lihat 1,61. Oke, 1,42 sampai 1,61 tadi ya SWR-nya. Sekarang kita coba untuk di UHF-nya 430 MHz sampai stop stopnya di 438 MHz. Oke, kita lihat SWR-nya. SWR-nya ini kayaknya paling tinggi ya, paling tinggi 1,76, paling rendah berapa? Kita lihat paling rendah, ya 1,63 sampai 1,76. Oke, sekarang yang terakhir. Nah, ini yang terakhir ini. Yang terakhir apakah bisa lebih baik daripada semua antena yang ada ini? Kita coba. Ini di antena lagi. RH77B. Ini saya juga belum pernah pakai kalau yang ini ya. Ini saya belum pernah pakai. Saya baru tahu ini ada RH77B. RH77B, oke, di situ tertulis ya maksimal 10 watt, 40 cm panjangnya. Oke, mari kita coba sama-sama. Apakah ini bagus apa enggak, kita lihat. Oke, RH77B sudah terpasang. Kita sekarang coba ke frekuensi UHF-nya, VHF-nya dulu 140 MHz sampai 148 MHz. Ya, oke. Kita lihat untuk SWR-nya antena di antena RH77B. Paling rendah SWR 1,42, paling rendah 1,42 tadi ya, 1,42, 1,43 naik lagi ya, tapi nggak apa-apa, 1,42. Paling tinggi dia di, kita lihat terus paling tinggi di berapa ya, sabar, naik dulu. Ya, 1,57. Oke, sudah. Sekarang saya akan coba untuk di UHF-nya 430, sorry.
430 MHz sampai 438 ya. 438 MHz. Oke, kita lihat untuk di UHF di antena RH77B. Wah, kayaknya sama nih dengan DRC tadi ya. 1,1, 1,0, dapat 1,0 dia, 1,07 ya. Tapi sama kayaknya. Ya, sama ya. 1,0 sampai 1,1. Oke, jadi sudah kita coba 6 antena ya sudah dicoba menggunakan nano VNA. Jadi akan kita ambil kesimpulan ya, kita akan ambil kesimpulan dari data yang sudah kita buat ini. Di sini urutan yang pertama untuk antena dilihat dari SWR-nya atau SWR-nya. Yang pertama akan saya urutkan adalah D antena ya. Sorry goyangnya. D antena RH77B ya. Terus yang kedua dilihat dari sini. Kalau kita lihat yang kedua SWR-nya yang terendah itu ada di ini DRC SCR88S. CR88S ya. Setelah itu ini kita centang, ini sudah ya, di antenanya sudah. Setelah itu kita lihat lagi yang paling rendah di antara semuanya jatuh kepada di antena lagi RH771S. Ya, sudah. Kemudian urutan yang keempat ya. Kita coba yang urutan keempat dari ketiga antena ini yang paling rendah ya ada di DRC SR72S. Ya. DRC SR72S, kemudian yang paling rendah di antara ini udah kelihatan banget ya. Berarti Sky itu RH536. Oke. Jadi ini urutan pengetesan yang sudah kita lakukan tadi ya. Ternyata untuk di antena dan DRC ini masih masuk range untuk Anda menggunakan antena ini, masih bagus, masih masuk range, tapi untuk urutan 1, 2 ini cukup bagus ya. Jadi untuk yang 1, 2 ini cukup bagus, artinya di UHF-nya dia maksimal, di VHF-nya dia masih masuk range. Kemudian kalau ini medium ya, ya mendekati maksimal juga ini 3 antena ini. Dua antena ini D antena RH771S, kemudian DRC SR725S ini sama. Nah ini yang ini sendiri ya, yang ini sendiri dan ini NA771 ini
yang saya tidak recommended ya, saya tidak recommended ini karena kalau kita lihat dari pengukurannya sudah sangat tinggi ya, SWR-nya itu sangat tinggi di UHF-nya, ya. Kemudian di VHF-nya juga paling rendah 1,8, sangat tinggi, sehingga alternatifnya kecil sekali ya. Jadi saya sarankan untuk Anda kalau Anda membeli antena itu ada dua yang terbaik di sini, ada RH77B, kemudian DRC CR88S. Nah ini dia. Bentuknya sama ya, sama, persis. Beda merek aja ini. Ya, Anda lihat ya. Ini DRC CR88S, ini RH77B di antena. Sama ya. Bentuknya sama, panjangnya pun sama. Beda merek ya. Kalau kita lihat yang kedua di sini di antena RH771S dan SR72S, kita lihat sama nggak? Kayaknya sama juga. Ya, Anda lihat sama persis. Makanya hasil pengukurannya juga nggak jauh beda, sama persis. Ya, sama persis. DRC sama di antena ini sama persis. Jadi hasilnya juga nggak jauh beda, sama persis. Nah yang nggak sama tadi itu ya yang ini ya, Nagoya ini kurang sip ini, kurang mantap, nggak tahu kenapa. Kemudian yang ini ya sudah mepet-mepet, SK itu ini udah mepet-mepet. Tapi kalau dua-duanya ini hanya untuk pakai resip sih bagus-bagus saja, nggak masalah. Ini kayaknya matchingnya di atas ya frekuensinya. Oke itu aja ya, hasil pengukuran kita tadi ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi solusi untuk Anda memilih antena ya. Antena yang lentur tinggal pilihan Anda. Kalau Anda yang sering mobilitasnya tinggi, yang dibawa misalnya taruh di kantong apa gitu ya, saya sarankan pakai yang ini ya, yang agak tebal. Saya sarankan yang agak tebal dibandingkan yang ini. Tapi kalau Anda hanya standby aja duduk, kemudian ya tidak terlalu banyak Anda masukin di kantong atau di celana atau apa ya, Anda pakai yang ini. Ya, lebih ringkas. Tapi kalau Anda yang ya mobilitas tinggi pakai ini. Ini lebih kuat, ya lebih kuat konstruksinya. Oke, itu hasil pengukuran kita. Oke, terima kasih Anda sudah mengikuti tadi dari awal sampai selesai pengujian beberapa jenis antena yang ada di pasaran yang mungkin menjadi alternatif pilihan Anda dalam berkomunikasi. Jadi ada beberapa antena yang sudah saya sebutkan tadi. Saran saya untuk Anda bisa menggunakan antena antena RH 77B, kemudian DRC CR88S, atau menggunakan antena RH771S dari D antena dan DRC SR72S dari D antena. Jadi dari DRC SR77S dari DRC maksud saya, sorry salah ngomongnya. Jadi dua merek ini cukup bagus ya, dua merek dari D antena dan DRC ini cukup bagus. Tipe yang terbaik atau yang terbaik tadi ada RH77B dan CR88S. Ini yang baik Anda beli kalau memang Anda ragu tidak ada alat ukur, Anda cukup pakai ini aja ya. Dua antena ini sudah mengcover frekuensi dari Rapi dan Orari. Jadi kalau Anda bekerja di bawah, ini antena sudah bisa mengcover frekuensi itu. Anda bekerja di atas di Orari juga sudah mengcovernya. Jadi jangan khawatir menggunakan dua antena ini. Ya, meskipun SWR di VHF-nya ya tidak bisa rendah sekali, tapi masih masuk range dari perhitungan SWR yang disarankan. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih Anda sudah menonton video saya mengenai pengujian antena portable buat handy transceiver atau buat HT Anda.
Sehingga Anda tidak ragu lagi dalam memilih antena-antena HT yang ada di pasaran ya. Antena-antena HT yang ada di pasaran setelah kita melakukan pengukuran yang secara akurat menggunakan analyzer VNA, nano VNA analyzer. Ya, segitu aja dari saya. Terima kasih. Jangan lupa Anda subscribe, komen, like, and share sehingga channel ini terus berkembang, terus berbagi untuk Anda semua. Semoga semuanya bisa lancar dalam berkomunikasi. Dan ada pertanyaan untuk teman-teman yang ada di YouTube ya, untuk frekuensi yang bisa digunakan. Saya tidak jawab kenapa? Karena saya tidak berwenang untuk menentukan frekuensi yang digunakan. Artinya, kalau Anda mempunyai call sign rapi, Anda sudah bebas menggunakan frekuensi yang ada di alokasi rapi. Kemudian Anda misalnya mempunyai call sign orari, Anda dengan bebas menggunakan frekuensi yang ada di alokasi frekuensi orari sesuai dengan tingkatannya, sesuai dengan peruntukannya. Jadi masing-masing organisasi punya aturan, misalnya seperti komunikasi satelit di frekuensi berapa sampai berapa, komunikasi biasa frekuensi berapa sampai berapa, repeater berapa sampai berapa, seperti itu ya. Kemudian untuk yang komersial juga ada, itu seperti repeater yang komersial dengan menggunakan izin ya, ada mungkin komunitas, mungkin ada dari untuk perusahaan. Itu kalau Anda tidak punya call sign, Anda bisa masuk ke komunitas ataupun ke repeater komersial ya. Anda bisa masuk ke situ bergabung sehingga Anda bisa melakukan komunikasi seperti itu. Jadi kalau ditanya frekuensi yang kosong atau apa, saya nggak bisa jawab karena saya tidak menentukan frekuensi untuk dipakai. Tapi saya bisa menjelaskan bagaimana caranya Anda bisa menggunakan frekuensi. Itu aja ya, sehingga ini bisa dipahami untuk rekan semua supaya tidak ada teguran-teguran dari luar yang mungkin bisa merugikan diri kita sendiri atau merugikan orang lain. Terima kasih sekali lagi, selamat berkarya, jaga kesehatan, jangan lupa selalu menjaga protokol kesehatan karena sampai saat ini kita masih terus berjuang. Terima kasih, yang ke Charlie itu yang kini Zulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bentri.